Ustadz, di mana orang tua Nabi Muhammad? SAW. Mohon penjelasannya. Nah, antum pelajari. Antum baca tuh kitab-kitab. Jadi kadangkala ada orang yang memang kepingin tahu pendapatnya Ustadz ini, di mana orang tua Nabi Muhammad SAW. Para jamaah, antum lihat, kita itu tidak mengetahui tentang orang tua Rasul SAW kecuali Nabi menjelaskan kepada kita. Itu tentang sesuatu yang gaib. Di mana orang tua Rasul SAW. Terus kau bertanya ini, apa maksudnya? Apakah kalau orang tua Nabi di surga umpamanya, dan kita harapkan itu, kita ingin hal itu, lalu engkau akan mendoakan buat orang tua Nabi Muhammad SAW? Atau sebaliknya, kalau orang tua Nabi ternyata tidak di surga, apa yang kau dapat ilmu apa sih? Maka para jamaah, kalau bertanya, tanyalah sesuatu yang ada manfaatnya buat kita. Kalau sesuatu yang ada manfaatnya malah menimbulkan polemik, ribut. Kalau kita lihat memang para ulama terjadi khilaf. Apakah orang tua Nabi Muhammad di surga atau di surga? Itu sudah dibahas oleh ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama kalangan Syafi'iyah, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi sudah mengkaji hal itu. Al-Imam As-Suyuti berpendapat mereka di surga, Al-Imam An-Nawawi berpendapat hadisnya jelas mereka di neraka. Itu sudah dibahas oleh ulama. Dan kita apa maksudnya bertanya seperti itu? Maka kadangkala ada orang-orang yang salah niat datang kajian. Kemudian dia menanyakan, "Ana mau tanya nih Ustaz nih, sama siapa?" Para jamaah, bapaknya Nabi Ibrahim di mana? Di neraka. Istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh di mana? Di neraka. Anaknya Nabi Nuh di mana? Di neraka. Maka wallahu a'lam. Kalau secara ilmu udah dibahas oleh para ulama masalah itu, tapi yang kita sebagai seorang muslim, udahlah, antum mau kalau Aba antum dibicarakan, bapak antum tuh, bapak inti mati kafir kan? Neraka tuh bapak inti. Mau antum yang kayak gitu? Walaupun kita tahu umpamanya, kita nggak mau. Dan kita menyakitin hati dia sebenarnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menegur Khansa. Khansa itu menangisi keluarganya yang mati dalam kondisi kafir. Mereka berjuang ya. Mereka ketika masih masa jahiliyah, Umar pernah menegurnya, engkau menangisi mereka, padahal mereka itu ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Kata Khansa, iya, ana sekarang menangisi mereka karena ana kesian mereka jadi penghuni neraka. Maka para jamaah, pembahasan tentang orang tua Rasul SAW tidak perlu dibahas. Antum belajar tuh, sholat antum udah bener apa belum? Antum tahu nggak sama anak-anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Antum berapa kali selawat buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentang tauhid, tentang keimanan, itu yang dipelajari dan itu yang ditanyakan. Antum aja nulis di sini SAW. Dikatakan orang yang pertama kali nulis sol'am, bahasa Arabnya SAW itu sol'am, itu langsung buntung bang, karena dia tidak bersolawat kepada Rasul SAW. Lalu dia mengatakan, anak cinta sama Rasul SAW. Kadzdzab. Orang yang cinta kepada Rasul SAW, ketika dia tulis nama Muhammad, dia akan tulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan dia dapat di timbangan kebaikan dia. Kenapa yang lainnya tidak dia singkat? Bismillah, Ustadz nggak disingkat, di mana nggak disingkat, orang nggak disingkat, tua nggak disingkat, Nabi nggak disingkat, mohon nggak disingkat, penjelasan tidak dia singkat. Sampai doa buat Rasul SAW dia singkat SAW. Maka jemaah, tolonglah kita sebagai tulabul ilmi, antum akan dihisap tentang pertanyaan ini. Yang nulis nih akan dapat dari hisap. Betul, ya. Ini sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya.
Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka. Dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, masa sih, nggak mungkin, dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan. Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja.